Oke, jadi di video kali ini aku mau bahas beberapa soal terkait kemampuan teknis di perawat. Nah, nanti ini ada beberapa soal untuk kita bahas dan ini terkait masalah keperawatan utama. Nah, soal yang pertama ini ada seorang perempuan berusia 59 tahun diantar ke poliklinik saraf dengan keluhan kelemahan pada bagian sisi tubuh sejak 3 hari yang lalu. Hasil pengkajian, pasien ini tuh tampak lemah, kemudian wajah tampak asimetris, kemudian itu bicara pelo, saat diberi minum itu tersedak, produksi saliva itu meningkat, dan tekanan darahnya di sini tuh terdaftar 140/90 mmHg, frekuensi nadinya 78 kali per menit. Kemudian ada hasil pengkajian itu terdapat gangguan pada nervus kranial 9 dan 10. Nah, kira-kira dengan adanya masalah di atas itu, apa sih masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Apakah yang A, definisi nutrisi, defisit nutrisi, kemudian yang B, resiko aspirasi, kemudian yang C, hambatan mobilitas fisik, yang D, hambatan komunikasi verbal, atau yang E, resiko ketidakefektifan jaringan serebral. Nah, jadi itu udah ada kata kunci ya teman-teman. Jadi nanti ketika teman-teman itu dihadapkan soal dengan masalah keperawatan utama, dilihat minimal itu ada 3 data untuk bisa memperkuat terkait masalah keperawatan atau diagnosa. Nah, di sini yang pertama adalah wajahnya asimetris. Kemudian yang kedua bicaranya itu pelok. Kemudian terdapat juga gangguan nervus kranial 9 dan 10 itu terkait ke komunikasi ya, atau ke komunikasi verbalnya. Jadi cara ngomongnya itu susah. Udah wajahnya tampak asimetris, kemudian bicaranya pelo, kemudian juga di sini tuh ada ketika minum itu tersedak, berarti kan susah gitu kan ya. Nah, ada juga gangguan nervus kranial dan 9 dan 10, otomatis terkait ke hambatan komunikasi verbal. Jawabannya yang D. Oke, soal yang nomor 2. Nah, di sini soal nomor 2, seorang anak laki-laki itu berusia 3 tahun dibawa ke rumah sakit oleh ibunya dengan keluhan BAB encer 8 kali dan muntah setiap makan. Hasil pemeriksaan itu didapatkan anak tampak haus, mukosa bibir tampak kering, pucat, ubun-ubunnya itu tampak cekung, dan air mata itu tidak keluar pada saat menangis. Frekuensi nadinya 136 kali per menit, frekuensi pernafasan 38 kali per menit, dan suhunya 38,2 derajat Celcius. Kira-kira apa masalah keperawatan utama pada kasus di atas? Apakah yang A, diare, kemudian yang B, hipertermi, kemudian yang C, hipovolemia, kemudian yang D, intoleransi aktivitas, atau yang E, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Nah, kira-kira apa ya? Teman-teman juga boleh ikutan jawab. Oke, jadi kita bahas. Nah, di situ tuh pasiennya itu mengeluh sudah BAB encer 8 kali. Itu data yang pertama. Kemudian dari selain itu dia itu juga mukosa bibirnya itu kering, pucat. Ubun-ubunnya itu tampak cekung dan air mata tidak keluar pada saat menangis. Frekuensi nadinya sekian, pernafasannya sekian, dan suhunya sekian. Kita lihat di data keluhan BAB-nya itu 8 kali encer ya. Kemudian muntah setiap makan. Nah, muntah setiap makan itu data yang pertama. Kemudian anak itu tampak haus, mukosa bibir kering, berarti kekurangan cairan. Kemudian pucat juga, ubun-ubun cekung. Kemudian air mata tidak keluar dan nadinya sekian, frekuensi nafasnya itu 38 kali per menit. Nah, dari hasil itu berarti kita bisa melihat udah BAB-nya keluar terus, muntah juga setiap makan, dan anak tuh tampak haus, mukosa bibir kering, pucat, ubun-ubun tampak cekung. Berarti data yang paling tepat jawabannya adalah yang E, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Karena pasiennya itu udah kekurangan cairan ya teman-teman. Ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Karena ada data muntah setiap kali makan, tampak haus, mukosa bibirnya juga kering, pucat juga, ubun-ubunnya juga tampak cekung ya. Berarti itu menandakan dia itu kekurangan cairan. Kemudian air mata tidak keluar itu bukan data, tapi di situ udah ada muntah, BAB-nya juga keluar terus, berarti cairannya kurang. Muntah juga,
anak tanpa haus, mukosa bibir kering, pucat juga, ubun-ubunnya cekung. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Karena datanya itu banyak yang mendukung terkait ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Oke, soal berikutnya. Nah, di sini ada seorang anak perempuan berusia 8 tahun dirawat di ruang perawatan anak dengan keluhan demam selama 5 hari. Hasil pengkajian didapatkan anak kurang nafsu makan, kemudian belum pernah BAB, tidak pernah mandi, rambut nampak kurang bersih. Bibirnya juga pucat dan kering. Tekanan darahnya 90/60 mmHg, frekuensi nadinya 134 kali per menit, frekuensi nafas 28 kali per menit, suhunya itu 39,7 derajat Celcius. Nah, nilai PLT-nya itu 149 kali 103 per UL. Nah, di sini tuh ada apakah sih masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Apakah yang ada nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, yang B defisit perawatan diri, yang C resiko perdarahan, yang D hipertermi, atau yang E konstipasi? Nah, teman-teman harus paham di situ tuh menonjolkan kasus apa gitu kan. Kemudian lebih banyak di data yang mana untuk menunjukkan masalah keperawatan utama atau keperawatan yang paling utama kayak gitu. Oke, kita lihat. Di sini pasiennya itu udah demam selama 5 hari. Kemudian dia itu belum pernah BAB, tidak pernah mandi. Berarti itu kan udah menunjukkan ke defisit perawatan diri. Didukung juga dengan rambut nampak kurang bersih. Nah, itu sudah ada tanda bahwa pasiennya itu mengalami defisit perawatan diri. Karena di demam itu mungkin ya. Jadi dia itu kayak takut untuk mandi, takutnya akan demam lagi. Nah, kita nanti mungkin harus perlu diedukasi bahwa kebersihan diri juga penting dan bisa juga dengan diseka gitu. Atau dilap-lap aja. Jadi jangan sampai nggak mandi gitu kan ya, karena itu di situ udah 5 hari. Keluhan demam 5 hari dan tidak pernah mandi. Berarti kan 5 hari nggak pernah mandi ya teman-teman. Padahal mandi itu bisa menurunkan dari suhu tubuhnya si pasien itu. Jadi kita teman-teman nanti bisa perlu edukasi ke pasiennya ketika menemukan kasus yang sama di ruang perawatan. Oke? Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, defisit perawatan diri. Oke, soal nomor berikutnya. Nah, di sini ada seorang balita laki-laki berusia 2 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan demam dan batuk berlendir. Riwayat kejang dengan frekuensi 3 kali sebelum masuk rumah sakit. Nafsu makannya juga kurang baik atau berkurang. Kemudian hasil pemeriksaan terdengar rongki, frekuensi nadinya 124 kali per menit, frekuensi nafasnya 48 kali per menit, suhunya 37,6 derajat Celcius. Kemudian hasil pemeriksaan toraknya itu ada pneumonia bilateral. Kira-kira apa sih masalah keperawatan yang paling tepat pada kasus di atas? Nah, di sini yang A hipertermia, kemudian yang B defisit nutrisi, yang C pola nafas tidak efektif, yang D gangguan pertukaran gas, dan yang E bersihan jalan nafas tidak efektif. Kira-kira dengan adanya kasus tersebut, apa sih masalah keperawatan utama pada pasien itu? Oke, karena di sini terdapat rongki ya teman-teman, berarti yang pertama adanya rongki, kemudian yang kedua frekuensi nadinya juga meningkat ya 124 kali per menit, ada nafasnya juga meningkat, lebih dari normal ya, di sini ada 48 kali per menit. Nah, otomatis juga terdengar suara rongki, berarti lebih ke bersihan jalan nafas tidak efektif. Ada juga pneumonia bilateral, di mana itu banyak adanya lendir gitu kan, atau cairan mukus gitu yang bisa menghambat pernafasan. Jadi pertukaran gasnya itu tidak maksimal karena adanya hambatan di jalan nafas. Otomatis itu lebih ke bersihan jalan nafas tidak efektif karena adanya rongki juga. Kemudian juga udah ada pneumonia, nafasnya juga abnormal, nadinya juga abnormal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E, bersihan jalan nafas tidak efektif. Oke, itu merupakan beberapa soal terkait contoh soal masalah keperawatan. Nah, buat teman-teman yang mau beli materi dan beli soal di aku versi PDF atau versi buku, teman-teman boleh hubungi aku di kolom komentar ya. Itu nanti akan aku cantumkan nomornya, dan aku juga membuka bimbel khusus teman-teman pejuang P3K tahun 2022. Nah, di bimbel aku itu akan membahas soal-soal terkait P3K tahun 2022. Semoga nanti teman-teman bisa
mengikuti dan bisa lolos di tahun ini, dan semoga bisa menjadi ASN tahun 2022. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa untuk subscribe. Semoga teman-teman itu nggak bakal ketinggalan. Nyalain juga lonceng notifikasinya, dan setiap kali aku upload video, teman-teman itu bisa langsung tahu channel YouTube aku itu sedang upload video. Oke, terima kasih, bye-bye. Semoga informasi yang aku sampaikan bisa bermanfaat dan teman-teman bisa belajar dari channel YouTube aku. Bye-bye.